ketika dia ada pada posisi sebagai ketua KPK, sekaligus kan dia juga penyidik sebenarnya. Semua kan komisioner KPK kan penyidik juga, penyidik sekaligus penuntut. Cuma ketika bekerja dia didelegasikan ke polisi dan jaksa kan. Tapi sebenarnya berdasarkan undang-undang, komisioner KPK itu penyidik sekaligus penuntut umum dia sebenarnya. Firly 2 kali mangkir. Wah, mau Terus kemudian pemeriksaan pemanggilan ketiga minta diperiksa di Mabes. Pertanyaannya apa benar ada persamaan di depan hukum? Nah, karena itu kemudian Polda Metro Jaya berani menetapkan Firly sebagai tersangka kan. Sudah tersangka kan sekarang kan? Sudah tersangka. Iya. Ya artinya mestinya sudah diberhentikan sementara, walaupun sementara. Dan mestinya ditahan kan? Hari ini saya merasa gembira karena kawan lama saya berkunjung ke podcast ini untuk berdiskusi tentang situasi hukum kita belakangan ini. Dengan ditetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dan dilengserkannya Ketua Mahkamah Konstitusi, terus terang memang situasi hukum kita tidak baik-baik saja. Ini adalah 2 lembaga yang sebenarnya dihasilkan oleh Reformasi 1998. Tetapi kenyataannya dalam perjalanannya semakin hari terlihat bahwa 2 lembaga ini semakin terpuruk. Saya akan ngobrol, berdialog, dan berdiskusi dengan kawan lama saya ini untuk mencoba memahami situasi ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia adalah Abdul Fikar Hajar, dosen Fakultas Hukum Trisakti yang baru pernah waktu bulan lalu dan sekarang dia lebih dikenal sebagai ahli hukum pidana dan sering pendapatnya dikutip oleh media-media mainstream. Kalau siapa yang mengusut pelanggaran ini? Kan ini tidak ada tuduhan di Polda. Tuduhan Polda kan pemerasan dan gratifikasi. Tidak ada tuduhan ketemu langsung dengan tersangka pasal 36. Ini siapa yang harus menyelidiki kalau ini terjadi? Ya penegak hukum, ya polisi juga bisa sebenarnya menggunakan pasal itu. Polisi bisa menggunakan pasal itu sebenarnya. Tapi nggak dipakai ya sama Polda. Nah itu yang saya kira juga mungkin dia tidak punya dukungan moral. Begini, mestinya kan itu dilaporkan oleh Dewas. Kan mestinya kan gitu kalau mau ya. Dewas itu etikanya, tetapi ketika sudah masuk nyerempet ke pidana, mestinya dia jadi pelapor gitu. Mestinya kalau menurut saya begitu Dewan. Ya, jangan diam aja gini, mengawasi tapi kemudian cuma mengawasi sekedar pengawasan administratif saja. Itu yang menurut saya nggak ada manfaatnya Dewas kalau begitu. Kalau ada unsur pidananya, mestinya Dewas juga memfollow up gitu. Seharusnya itu menurut saya Dewas yang menjadi pelapornya itu, yang ketika komisioner atau orang KPK bertemu orang yang sedang berperkara atau yang punya urusan dengan KPK. Nah, itu ada pasal 36 ya, 36 ininya 55 sanksinya 65 sanksinya. 65 itu 5 tahun kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya ketat Oh iya 5 tahun. Ininya ketat gitu, cuma pelaksanaannya itu loh. Iya. Pelaksanaannya yang tidak konsisten gitu. Mesti kita dorong ya Polda memakai juga pasal ini ya 36. Betul. Jangan hanya pasal pemerasan dan gratifikasi. Betul. Waktu Fikar dipanggil sebagai ahli. Iya. Saya menjelaskan itu 36 35 jangankan memeras gitu. Gitu. Jadi saya lebih 36 65 itu yang saya jelaskan. Iya. Tapi nggak dipakai ya? Kenapa? Itu dipakai dibuat berita acaranya. Oh, dibuat berita acara. Tapi kemarin konferensi persnya si direktur kriminal khususnya cuma pemerasan dan ini ya. Sebenarnya lebih seru juga kalau pasal 36 ini dipakai ya. Bertemunya saja sudah pidana. Sudah pidana gitu. 5 tahun coba. Betul. Itu yang saya bilang mungkin kurang penguatan gitu ya. Nah, itu yang coba kita bahas yang pemerasan ini. Gampang nggak dibuktikan ini, Fik? Coba saya baca ya.
Yang pemerasan kan dia misalnya pasal melalui orang kalau nggak salah, melalui suruhannya itu. Suruhan dengan suruhan gitu. Ya kalau saya dengar saya kan jadi ahli juga di perkara itu. Jadi dengar dari pemeriksa, Pak sebenarnya kasusnya gimana? Itu tadi ada orang suruhan, ini ada orang suruhan. Jadi yang ketemu suruhan dengan suruhan gitu loh. Iya. Yang transaksi minta dan terima uang itu orang suruhan dua-duanya. Iya, secara hukum pidana pembuktian untuk materialnya dia memang pelakunya, tetapi kan dia pelaku, artinya orang yang disuruhnya. Secara pidana dia tetap yang bertanggung jawab adalah orang yang menyuruh melakukan, gitu, ya kan? Kan konsepsi tentang pelaku itu 5556 melakukan turut serta melakukan, menyuruh melakukan, membantu. 56-nya membantu melakukan, Yeah. gitu ya kan, itu konsepsi pelaku kan itu, gitu. Karena itu menurut saya harusnya kena semua, gitu. Karena ada saksi-saksi yang menyatakan itu, baik dari Pak SYL maupun dari Pak Firly-nya juga ada orang itu sudah dipegang oleh polisi, sudah diperiksa oleh polisi. Gitu. Artinya tidak terlalu sulit sebenarnya. Benar. Membuktikan adanya pasal pemerasan ini. Pemerasannya tidak terlalu sulit sebenarnya. Apalagi SYL kayaknya sudah ngomong. Udah iya, apalagi dia sudah secara terbuka sudah ngomong gitu. Ya. SYL waktu itu 2 kali mangkir, nggak sempat dia mau datang, tiba-tiba ditangkap kan sama Firly di KPK, diambil KPK. Padahal dia besoknya katanya mau datang kan? Betul. Firly 2 kali mangkir. Wah, mau Terus kemudian pemanggilan ketiga minta diperiksa di Mabes. Pertanyaannya apa benar ada persamaan di depan hukum? Kok Firly bisa seistimewa itu punya privilege? Nah, sementara si SYL itu menteri loh. Iya. Dia mau datang malah ditangkap. Nah, itu makanya mesti ada perlakuan yang tidak seimbang sebenarnya, yang tidak adil dari kepolisian juga. Iya. Mestinya Firly kan juga sebenarnya kan sudah nggak polisi kan, purnawirawan kan, sudah pensiun gitu. Mestinya ya diperlakukan sama saja gitu. Ya, apalagi minta diperiksa di sini, kan sama saja sebenarnya. Malah saya bilang mestinya diperiksanya di Polsek Pancoran. Kenapa? Karena kejadian ini. Iya, nggak mau saya supaya jangan diistimewa gitu. Iya. Masa di Mabes KPK kan dekat tuh ke Pancoran kan, Kuningan Pancoran ya, Polsek yang paling dekat aja mesti seperti itu gitu. Ya, tuh polisi satu sama kan gitu. Memang ya begitulah hukum di Indonesia. Nah, betul. Idealnya ya kan disebut persamaan di depan hukum, tapi pada prakteknya ya tetap saja ada pembedaan gitu, perlakuan gitu. Itu ya seperti itulah gitu. Jadi kalau kita tidak berkuasa, ya siap-siap aja lah jadi korban, ya kan? Karena iya kan? Iya, makanya kalau dia berusaha jangan bikin salah gitu ya. Supaya tidak berurusan dengan penegak hukum gitu. Apa kalau pemerasan itu unsur-unsurnya apa aja, Fik? Coba. Di sini kan disebutkan di sini kan dipidana dalam ini pasal 12 huruf E ya? Iya. Iya kan? Ya, kalau 12E itu pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Ya kan? Coba kita bedah ini supaya kita lihat supaya publik tahu kira-kira ini perbuatan Ketua KPK ini seperti apa persisnya dia? Ya, menurut saya sudah memenuhi unsur itu ya, karena dia punya kekuasaan, dia punya kewenangan, itu satu. Ya, yang kedua ada unsur pemaksaannya. Sebenarnya inti dari pasal itu kan pemaksaan sebenarnya, ya, memaksa seseorang supaya menyerahkan sesuatu. Nah itu
kalau tidak langsung ya kalau lihat dari cerita, saya juga didengar sebagai ahli ya, dari cerita kasusnya ya, itu yang yang melakukan ya Suruhannya. itu bukan pilihnya sendiri, tapi kemudian yang memfollow up transfer peralihan uangnya itu suruhannya, Iya. masing-masing suruhannya gitu. Iya. Nah itu terjadi gitu dan sudah diperiksa oleh kepolisian seluruhnya, gitu ya, baik yang menerima maupun yang meminta gitu ya, yang dianggap itu sebagai suruhan gitu. Nah karena itu kemudian Polda Metro Jaya berani menetapkan Pildi sebagai tersangka kan, sudah tersangka kan sekarang kan? Sudah tersangka. Iya, ya artinya mestinya sudah diberhentikan sementara, walaupun sementara gitu. Dan mestinya ditahan kan? Nah kali itu kembali kepada kewenangan kepolisian. Nah ini coba kita bahas. Ya. Ini kadang-kadang kan polisi kita kasih kewenangan untuk menentukan ada alasan subjektif, ada alasan objektif. Ya kan? Subjektif kan pertimbangan dia pribadi. Betul. Apakah dia akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, akuntabilitasnya bagaimana kalau kita serahkan sementara? Polisi itu kan bukan nabi, apalagi kau bilang habitnya, instingnya. Betul. Ya kan, terus kita serahkan ada wewenang yang dia bisa menilai secara subjektif, dia mau menahan orang atau tidak menahan orang. Ini maksudnya penting ya, karena kita sudah terlalu lama terjebak pada asumsi dasar pembentukan hukum pidana seperti ini, hukum acara pidana, memberikan wewenang kepada suatu institusi menahan atau tidak menahan, tetapi kontrol terhadap kewenangannya itu lemah, betul. Kalau dulu kan misalnya, bukan dulu ya, sebenarnya ada hakim pengawas kan gitu, betul. Kan apa istilahnya itu? Ya hakim pengawas ada, tapi dia masuk namanya hakim ya, masuknya itu sejak perkaranya di pengadilan. Iya, makanya kalau sebelum di pengadilan itu ada lembaga yang namanya pra peradilan itu. Jadi setiap orang yang punya akses gitu bisa melakukan itu gitu. Termasuk artinya sekarang kan artinya publik bisa pra peradilan supaya si Firly ditahan. Kan iya, bisa. Bukannya hak pra peradilan itu bukannya cuma hak sah tidaknya. Iya sah tidaknya, tapi kan kita bisa tafsirkan itu terbalik gitu loh. Mestinya ini ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, potensi orang menghilangkan. Sebenarnya kenapa orang ditahan kan ada 2 alasannya, mengulangi dan menghilangkan barang bukti. Nah ini yang paling potensial kan, menghilangkan barang bukti itu sebagai ketua KPK dia punya power untuk dia potensial itu melakukan itu. Nah itu yang menurut saya juga itu harus menjadi perhatian polisi gitu. Artinya kalau betul persamaan di depan hukum untuk setiap warga negara, mestinya sudah dilakukan tuh upaya paksa penahanan itu sudah dilakukan mestinya. Nggak perlu ragu-ragu ya. Nggak perlu ragu-ragu ya. Ya di sinilah diuji hukum itu berlaku sama nggak pada setiap orang gitu kan. Ya ini sekarang Polda ini punya peran yang istimewa sebenarnya. Artinya ketika kepolisian ini main-main dengan wewenangnya menahan atau tidak menahan, sebenarnya publik bisa mengajukan pra peradilan supaya itu ditahan. Menurut saya bisa begitu. Tafsirannya bisa begitu. Tafsir pra peradilan itu adalah penahanan yang tidak sah. Nah, ya penahanan yang tidak sah. Artinya kalau digunakannya ke upaya paksa secara tidak sah, secara melawan hukum. Itu tafsir yang biasa gitu. Yang biasa yang kemarin tapi sebenarnya menurut saya harus diuji juga ke pengadilan. Ini kasus ini sangat luar biasa dilakukan oleh orang yang berpotensi melakukan 2 itu tadi, mengulangi atau menghilangkan barang bukti. Itu kan potensinya sangat besar kan. Nah karena itu kemudian putusan pengadilan bisa, menurut saya ya, putusan pra peradilan bisa memberitakan penyidik atau KPK atau lembaga penegak hukum itu untuk melakukan upaya paksa gitu terhadap seseorang. Gitu. Tapi ini belum pernah ya terjadi. Belum pernah, karena itu kan terbalik kan,
bukan Harus menguji dicoba sah kali ya. tidaknya gitu. Harus dicoba. Harusnya menurut saya ada teman-teman yang progresif dicoba. Biasanya ada tuh yang untuk kita membangun tradisi hukum yang iya benar. Membangun harus ada tradisi. yang coba ya supaya misalnya jangan sampai Firly misalnya lenggang kangkung kan dia nggak ditahan sementara yang lain Iya kan? betul, ada perlakuan yang tidak seimbang gitu. Padahal ya sama sih ya, sama-sama melakukan, bahkan ruginya 2 kali kan kalau tidak hanya negara dalam pengertian uang negara hilang, tapi nama KPK juga rugi kan. Itu yang paling besar kalau menurut saya, kerugian yang paling besar itu. Jatuhkan nama KPK itu yang seharusnya menjadi pertimbangan gitu. Nah, sayang saya nggak tahu ya kepolisian ini apa karena saya kira tidak. Kalaupun dibilang sama-sama polisi, Firly kan sudah pensiun juga gitu ya. Itu satu. Yang kedua juga mungkin angkatannya Firly di kepolisian itu kan juga sama-sama sudah pensiun. Mestinya ini kan udah generasi di bawahnya gitu ya. Sebenarnya tidak punya relasi yang relasi yang umpamanya segan atau apa segala macam sudah biasa sebenarnya gitu. Cuma kita belum melihat ini. Ya kita dorong lah Polda untuk melakukan itu. Iya, coba aja kita tunggu ya karena sangat menyakitkan buat publik ya. Betul. Biasanya orang kalau menjadi tersangka ya kan, itu kan ditahan untuk betul. Publik bisa melihat kok rata-rata itu ditahan kalau untuk perkara-perkara yang begitu besar yang menarik perhatian masyarakat, ancamannya 5 tahun gitu. Kemudian potensi orangnya juga untuk memainkan hukum itu sangat besar kan begitu ya kan. Nah itu menurut saya ini sudah baik secara yuridis maupun secara sosiologi sudah memenuhi syarat untuk dilakukan upaya paksa. Ahli-ahli hukum pidana kita ini sudah pernah belum memikirkan bagaimana untuk mengontrol wewenang penyidik tadi kepolisian untuk menggunakan wewenang itu menahan atau tidak? Karena ini jadi problem nih di masyarakat sehari-hari. Orang gampang ditahan, gampang tidak ditahan tergantung pada uang gitu. Ada nggak pernah ada seminar ahli hukum pidana di Indonesia untuk memikirkan hukum acara pidana Indonesia ini gimana caranya supaya bisa dikontrol ini Kalau tadi kan usulnya Fikar kan pra-peradilan, tapi kan itu masih tafsiran baru, belum pernah ada yang memulai menggugat itu ke pra-peradilan supaya orang ditahan gitu. Tetapi maksudnya ke depan hukum kan kita sudah hukum kitab undang-undang hukum pidana sudah diubah, tapi hukum acara pidananya kan belum. Ada nggak di konsep hukum acara pidana kita ke depan bagaimana cara mengontrol ini kan kekuasaan besar nih menahan atau tidak menahan. Orang kalau ditahan itu kan hilang kemerdekaan, walaupun itu bukan perkara main-main, bukan perkara gampang. Kok kita percaya gitu loh pada polisi memegang wewenang itu yang kita tahu. Iya kan kita tahu gitu loh integritas, iya kan? Ini kan bahaya gimana itu, Pak? Benar. Ya sayangnya undang-undang kita kan gini. Kalau menangkap itu pasti memaksa gitu ya. Artinya orang ditangkap ini. Tetapi untuk ditahan itu dikembalikan kepada kewenangan kepolisian gitu. Karena itu kemudian bukan kepolisian, maksud saya penyidik ya, apakah polisi atau jaksa gitu. Nah karena itu kemudian kalau dilihat dari teks undang-undangnya atau alasannya kan ada satu. Ancaman hukumannya tinggi. Ya 5 tahun itu kan. Untuk perkara tertentu. Yang kedua yaitu tadi ada potensi atau dia mengulangi perbuatannya gitu. Dan menurut saya ini memenuhi kan dalam kedudukannya yang seperti sekarang ini sebagai ketua KPK ya potensi itu bisa diulangi gitu, bisa terjadi gitu. Yang kedua yang menghilangkan barang bukti. Ketika dia ada pada posisi sebagai ketua KPK, sekaligus kan dia juga penyidik sebenarnya. Semua kan komisioner KPK kan penyidik juga, penyidik sekaligus penuntut. Cuma ketika bekerja dia didelegasikan ke polisi dan jaksa kan. Tapi sebenarnya berdasarkan undang-undang komisioner KPK itu penyidik sekaligus penuntut umum dia sebenarnya.
Artinya dia bisa punya kewenangan itu gitu. Nah, ini yang seharusnya menurut saya dimanfaatkan gitu. Digunakan gitu. Makanya dulu waktu salah satu komisionernya teman dekat saya bilang, sekali-sekali lu sidang jadi jaksa penuntut umum. Loh, nanti orang nggak apa-apa kan menurut undang-undangnya memang. Iya kan, komisioner itu kan penyidik dan menuntut gitu. Jadi apa kata dia waktu itu? Dia bilang, jangan, nggak enak sama penuntut umum yang lain karena penuntut umumnya ada banyak juga gitu di drop dari kejaksaan. Tapi atas permintaan ini juga gitu. Tapi saya bilang, iya deh, nanti sekali waktu ada yang strategis gue ikut juga turun. Iya, bagus. Perlu itu. Iya. Jadi kalau sesekali komisioner itu juga ikut bersidang sebagai jadi jaksa gitu. Publik kan bisa lebih percaya, berarti ini orang memang serius gitu. Dan memang ngerti gitu. Dan ngerti di bidang hukum. Bener. Kan kadang-kadang orang kan terpilih nggak ngerti juga ya kan. Karena keputusan politik. Kita tahu lah ya kan. Iya kan. Bener. Iya, dia terpilih tapi praktek penegakan hukumnya dia nggak ngerti juga dia mereka. Bener itu. Iya pernah saya ke Pak teman kita Pak BW itu kan, saya bilang, iya nanti tak cari perkara yang agak strategis dia. Sampai akhir nggak ada. Mungkin dia sungkan juga menembus kebiasaan menembus hal yang baru seperti itu. Padahal kan kita dimanapun sebenarnya dituntut itu kan, melahirkan hal-hal yang baru gitu, yang inovatif, agresif, gitu. Itu yang menerobos betul, ya kan. Betul. Sayang memang waktu itu kalau ada tradisi itu kan dimulai itu kan orang kan bisa memandang ini komisioner ini memang betul-betul punya latar belakang fungsional dan punya latar belakang penegakan hukum gitu. Bukan sekedar jabatan politis gitu. Betul itu. Karena itu kan akibat yang lebih jauh juga menimbulkan kepercayaan pada masyarakat yang tinggi kan juga begitu kan. Kalau umpamanya komisionernya itu efektif gitu ya. Tidak hanya sekarang kan administratur aja kan. Administratur saja cuma kepala kepegawaian gitu kalau menurut saya kalau sekarang ini. Karena cuma mengatur itu gitu. Walaupun ikut tanda tangan, nangkap nahan itu juga ikut tanda tangan ketua KPK itu. Nah, tapi ya itu tadi saya bilang secara praktek ya mereka jarang sekali gitu. Oke, itu tadi pasal pemerasan ya. Coba kita pindah ke gratifikasi. Ya. Nah, itu lebih mudah membuktikannya kalau gratifikasi ya? Iya. Kan gini. Kalau gratifikasi itu sebenarnya lebih mudah karena hanya membuktikan penerimanya itu punya jabatan kan itu sebenarnya. Dan pemberiannya itu ada hubungannya dengan jabatan. Kan logika sederhananya nggak mungkin orang ngasih uang pada orang yang tidak punya status apa-apa dan tidak ada kepentingan apa-apa gitu. Meskipun tidak hari itu dia punya kepentingan, tapi karena jabatannya dia dikasih kan begitu kan gitu. Kepentingannya bisa kepentingan beberapa tahun kemudian gitu dan ya kapan saja bisa dipakai gitu kan. Modelnya ini kan seperti itu kan. Begitu ada pejabat baru menanam saham di beberapa pejabat dan begitu dia ada persoalan dia tinggal berhubungan dan sebagainya seperti itu ya. Itu inilah tradisi. Membedakannya dengan suap seperti apa sebenarnya? Kadang-kadang publik kan nggak mudah ya. Misalnya itu kan kan sama-sama seperti suap juga kan dia menerima itu si penyelenggara negara ini. Ya kan ada yang memberi gitu kan. Nah, gratifikasi kan juga gitu, ada yang menerima si penyelenggara negara, ada yang memberi. Apa bedanya suap dengan gratifikasi? Kalau gratifikasi itu belum ada kasusnya. Tapi penerimanya penyelenggara negara gitu ya. Tapi kalau suap tuh sudah ada kasusnya. Gitu. Itu aja bedanya sebenarnya. Jadi seperti tradisi yang tadi kau gambarkan, orang baru menempati jabatan, orang berbondong-bondong kasih hadiah. Itu belum ada kasusnya. Belum ada kasusnya. Store. Kan? Store misalnya mengatakan selamat Pak. Terus isinya jam Rolex. Perkenalan lah. Kunci mobil mewah. Ya kan, kunci apartemen. Itu gratifikasi. Nah, kalau suap itu dia sudah punya ada kasus. Nah,
Kemudian diminta kemudahan di dalam kasus itu atau bahkan untuk itu. Jadi jelas ya ada perbedaan antara gratifikasi itu menabung lah gitu ya. Ya kalau diibaratkan ini sehari-hari ya gratifikasi itu ini menabung itu ya. Menabung kalau perbuatan baik apa istilahnya? Iya menabung perbuatan baik. Nanti untuk ditagih ketika ada masalah baru ditagih kan gitu. Atau nggak perlu ditagih tahu sendiri kan gitu. Iya kan sering itu kan kita kalau ada orang berbuat baik ke kita terus kan kita seperti harus membalasnya. Betul. Balas budi apalah gitu ya. Nah itu. Padahal ini bukan persoalan balas budi. Bukan. Ini kalau udah ada jabatannya nggak mungkin ngasih juga orang itu kan gitu. Iya kan? Iya. Itulah sebabnya menurut saya semua pejabat itu yang ditempatkan di satu tempat ya kalau dilihat LHKPN-nya sebenarnya jauh dengan kenyataan. Iya. Ya kan? Yang dia dapat dengan yang dia laporkan pasti beda gitu. Dan ini tradisi ini masih terus berlangsung. Sering itu kita temukan kalau misal pejabat baru diangkat atau baru di ini ya. Benar. Berbondong-bondong orang datang. Ya kan? Orang sering juga menghubungkan dengan kebiasaan pada masyarakat kita kalau tiap tahun itu kalau di mau lebaran itu umpamanya ada kasih hadiah ini ya segala macam gitu. Nah itu sering orang menghubungkannya juga ke sana gitu. Tapi itu kan bisa dilihat dari besar kecilnya yang diberikan kan gitu. Kalau cuma sekedar kasih permen atau kasih ini ya mungkin itu bisa dianggap seperti itu. Karena itu juga di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu ada nilainya ya. Kalau dia 10 juta ke bawah, itu dibuktikan sendiri oleh kalau 10 juta ke atas, jaksa yang membuktikan nanti. Ya kan kayak gitu kan. Iya betul. Itu kan begitu. Diperhitungkan nilai pemberiannya kan. Betul. Oke, berarti dua pasal yang yang dipakai oleh Polda Metro Jaya ini relatif mudah dibuktikan ya. Menurut saya iya. Tapi sayang tidak memakai pasal di Undang-Undang KPK yang sebenarnya juga. Jadi kalau nanti itu kumulatif yang dua pasal ini, tuntutannya itu kan masing-masing minimal 4 tahun dan 20 tahun. Ya. Kalau seumur hidup mungkin enggak ya? Ya. Enggak pakai seumur hidup kan harus ada tambahan lagi yang kejadian istimewa mungkin. Betul. Ya kan? Betul. Ini mungkin range-nya kan 4 tahun sampai 20 tahun. Itu kan masing-masing pasal itu kan 4 tahun sampai 20. Jadi kumulatif nanti yang tertinggi ditambah sepertiga gitu. Kalau iya. Gini, kalau ada dua tindak pidana yang kemudian diadili sekaligus, ya maka dipilih yang terbesar gitu. Yang kan terbesar ancaman hukumannya itu tadi bisa ditambah kemudian ditambah sepertiga gitu. Kalau ada beberapa tindak pidana yang sekaligus gitu. Ya, ini kan ada dua tindak pidana nih, pemerasan dan gratifikasi. Yang kebetulan ancaman hukumannya sama nih. Ya. Gimana ini? Nah, itu mungkin dikembalikan pada mana yang lebih banyak terbuktinya gitu. Itu jaksa akan mengambil putusan ya, mana yang lebih mudah dibuktikan atau terbuktinya lebih kuat gitu. Kalau dua-duanya terbukti ya tinggal dipilih. Tinggal dipilih ya. Tinggal pilih salah satu. Nah, nanti ditambah sepertiga. Misalnya katakanlah dia dituntut 10 tahun penjara. Ya kan? Lalu hakim sepakat nih, majelis hakim. Lalu sepakat 10 tahun terus karena dua pasal itu ditambah sepertiga. Enggak. 10 tahun itu kumulasi dari plus udah masuk sepertiga itu include. Itu kan itu perhitungan internal aja. Nah, ya, gitu. Jadi kalaupun munculnya tuntutannya 10 tahun itu berarti sudah ditambah sepertiga gitu. Kalau kena dua pasal itu. Kalau kayak kasus Firly ini kira-kira jaksa ada kemungkinan menuntut? Ya menurut saya ini ya paling 2-4 tahun itu loh tuntutannya. Paling ya. Dan dihukum paling nanti oleh majelis hakim
paling 1 tahun setengah, 1 tahun gitu. Paling seperti itu. inilah wajah hukum kita ya, yang capek-capek udah berkor-kor ribut di di ujungnya, ya kan? Iya. Iya kan? Nanti dia naik banding lagi, naik, ya kan? Padahal mestinya kesempatan untuk peradilan ya menghukum orang-orang seperti ini gitu. Ini kan juga buat penyadaran. Cuma susahnya kan juga begitu. Nanti ada juga mungkin perasaan sama dengan menghukum dirinya sendiri. Iya. Itu yang menjadi soal kan itu. Solidaritas dia sesama penyelenggara negara. Betul. Sebenarnya solidaritas sama-sama rusaknya ya. Ya itu. Artinya kita bisa bilang sebenarnya dengan peristiwa ini Ketua KPK ini awan gelap ya buat penegakan hukum kita. Karena puncak dari bagaimana ya seorang Ketua KPK, lembaga yang selama ini kita anggap begitu bersih dan diharapkan tiba-tiba ketuanya yang nah iya, saya kira ini juga akan membuat banyak orang kecewa. Tetapi apakah kemudian mempengaruhi kredibilitas institusinya? Nah ini saya kira juga masyarakat sudah mulai mengerti gitu. Artinya memisahkan antara institusi dengan orang gitu ya, bahwa orangnya seperti itu, ya itu kesalahan waktu memilih itu, gitu ya. Tapi institusinya sendiri ya punya tujuan baik gitu sebenarnya gitu. Baik, terima kasih. Sudah tepat 60 menit. Ya. Oke. Demikian tadi perbincangan saya dengan Abdul Fikar Hajar, ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti. Semoga bermanfaat. Wassalam.